Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan hingga saat ini. Pada malam ini, tepatnya malam ke-21 Ramadan, malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Lamun jar orang sini menyambut malam salikur. Di malam itu banyak keistimewaan terjadi, yang mana diturunkannya segala rahmat. Nah, bagi kita yang hendak menemui malam Lailatul Qadar, amalannya tuh jar guru Bahit. Yang pertama, memberi makani orang yang berpuasa. Maksudnya tuh membuka akan orang yang berpuasa di rumah, di warung atau di langgar. Nang duitnya tuh dari gawean kita nang halal. Jadi ada 3 macam Lailatul Qadar. Yang pertama yang berupa kilat, artinya perhatian kita beribadah, membaca Al-Qur'ankah atau berzikirkah waktu malam, memancat kilat atau cahaya yang liwar tarangnya di hadapan kita sekejap aja hilang. Nah, itu tanda Lailatul Qadar. Nang kedua, orang yang dituruni malam Lailatul Qadar itu orang yang disalami oleh Jibril. Lain Jibril ngaran orang lah. Tanda disalami malaikat Jibril itu perhatian kita membaca Quran di tengah malam, perhatian kita berzikir, tiba-tiba timbul memburincing, amun kadatah memburincing itu marinding jarang tah dan menangis imbah itu menangis seorangannya. Nah, berarti kita sudah dipeluk dan disalami oleh malaikat Jibril. Itu nang kedua. Nang ketiga, Lailatul Qadar nih ada berupa bau harum. Perhatian kita duduk baca Quran, kita kada banyak harum, kita kada dalam bakar dupa juga. Nah, tiba-tiba ada datang bau harum nih, nang belum pernah kita cium sebelumnya. Berarti kita ditemui malam Lailatul Qadar. Membukakan orang nang berpuasa, melaksanakan tarawih dengan khusyuk, kada tergesa-gesa, mempersiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar, khususnya pada malam 10 hari terakhir Ramadan. Kira-kira sampai sini aja dulu lah. Kalau pina ada salah kata dalam penyampaian ulun tadi, ulun minta maaf nang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau, nang ulun hormati Bapak Pengajar Agama SMA Negeri 1 Rantau, nang ulun hormati Ibu Bapak Guru Wali kelas 10 SMA Negeri 1 Rantau, lawan kakawanan nang bahagia. Alhamdulillah, nang utama kita harus banyak-banyak bersyukur lawan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lah yang memberi kita nikmat, rezeki, umur nang panjang, lawan kawa berkumpul di sini mendengarkan ceramah hari ini. Jadi hari ini ulun hendak menyampaikan kalah bubuhan biar baratan, menyampaikan ceramah tentang berkah Lailatul Qadar. Sebelum itu, ulun hanya membahas sedikit dulu apa itu Lailatul Qadar, hanya membahas berkah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah sebuah penetapan takdir seseorang nang dimana di malam itu adalah malam nang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam nang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentang Lailatul Qadar ini lebih banyak dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar yang berjumlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Terus yang kedua berbunyi, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu Muhammad apakah malam Qadar itu? Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat berbunyi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk membawa segala urusan. Ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu malam selamat dan malam sejahtera hingga terbit fajar. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pasti malam itu para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril tadi, yang membawa segala urusannya dengan izin oleh Allah Ta'ala. Kemudian di malam itu adalah malam yang selamat dan malam sejahtera hingga terbit fajar, atau ujar kita bisa menyebut itu malam yang baik, malam yang bagus, atau malam yang istimewa. Kemudian berkah dari malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, berkahnya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, karena pada malam Lailatul Qadar lah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapat malam Lailatul Qadar ini, maka kita akan mendapat banyak pahala di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu maupun yang sekarang oleh Allah Ta'ala. Karena itu kita harus banyak-banyak minta ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi berkah-berkah dari malam Lailatul Qadar yang dijelaskan di atas ini. Intinya, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, malam yang penuh berkah, dan malam yang penuh ampunan. Jadi oleh karena itu kita harus banyak beramal kebaikan agar nantinya di salah satu 10 terakhir di bulan Ramadan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu yang awal sampaikan. Mohon minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa kita anjurkan kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat rahmat, sehat dan batin. Salawat dan salam tidak lupa kita anjurkan kepada penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, hingga keluarga sahabat juriat hingga akhir zaman. Jadi ini ada sedikit cerita wanita yang paling mulia, yang itu penghulu para bubuhan babinian, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Beliau itu dari Bani As'ad, dari suku Quraisy. Kemuliaan Siti Khadijah banyak benar, yang sering-sering kita dengar di manakib Siti Khadijah. Beliau itu adalah orang yang paling dermawan, paling bersungguh-sungguh dari harta, dari tenaga, dari materi untuk dakwah Rasulullah SAW. Jadi harta Silinto habis sagan Rasulullah. Tukang ada sedikit tukang harta Silinto untuk umat Rasulullah. Kayak Pak, wajar aja si Dinto mulia. Si Dinto pulanglah sing sangat mulianya tah. Si Dinto langsung diberi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malaikat. Kayak Pak, bubuhan babinian wah ini nih. Adakah sudah yang umpati manaladan nih akhlak beliau?
Beliau itu sangat sangat luar biasa, sangat mulia benar si Dinto. Dan si Dinto pulang istri Rasulullah yang pertama. Jadi si Dinto jatuh cinta lawan Rasulullah di saat Rasulullah membawakan dagangan sidin. Jadi Rasulullah nih asal ada mungkin bang bos nih itu cinta lawan anak buah, tapi diterima Rasulullah cinta sidin nih, cinta Siti Khadijah. Akhirnya tuh cinta itu berawal dari lubuk hati yang terdalam. Jadi wajar aja juga apa nih Siti Khadijah ini cinta juga lawan Rasulullah, karena Siti tahu bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Habis itu ada lawas kemudian Siti Khadijah wafat. Sebelum Siti Khadijah wafat itu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau masih tulangku untuk dakwahmu ya Rasulullah, galilah kuburku." Pak, sing ikhlasnya saya membantu umat Rasulullah, saya membantu Rasulullah dakwah. Meninggallah Siti Khadijah pada 11 Ramadan. Nah itu bang yang ulun bisa sampaikan sedikit cerita tah. Jadi mohon maaf bila ada tutur kata ulun yang kurang berkenan, salah perkataan dalam membuat video dari hal-hal yang membuat pian tidak nyaman, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ulun minta halal, minta ridho dunia akhirat, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita rancaki kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah memberikan beribu-ribu nikmat. Kada lupanya salawat dan salam kita rancaki kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga lawan sanaknya. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dapat syafaat dan petunjuk sampai hari kiamat kaina. Amin amin ya robbal amin. Para penonton nang ulun hormati, makasih benar lawan buan pian nang udah melonggarkan waktunya gasan mendengarkan tausiah ulun. Nah, adapun isinya keberkahan itu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu yang penting di antara 10 hari akhir bulan puasa. Malam Lailatul Qadar berisi keistimewaan dari malam-malam lainnya karena Allah memberikan banyak benar kenikmatan atau kebaikan yang di waktu itu. Di antaranya Al-Quran itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad dihadapkan di malam Lailatul Qadar. Firman-Nya Allah itu, sebujurnya kami udah menurunkan Al-Quran di dalam kemuliaan itu. Nah, tahulah buan pian apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah malam yang baik benar dari 1000 bulan. Pas malam itu malaikat-malaikat dan Jibril turun atas izin Rabb-nya atau Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu hibah kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Adapun keutamaannya Lailatul Qadar itu yaitu beribadah pas Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Nah, yang kedua, di malam itu banyak malaikat turun ke bumi dan merancaki kebaikannya kepada seberataan makhluk. Nah, yang ketiga kalinya, pas malamnya Lailatul Qadar itu keselamatan rancak mengiringi
umatnya hingga fajar pun tiba. Yang keempat, Lailatul Qadar juga ditulis takdir tahunan dari setiap makhluk pas malam itu sampai kaina. Lailatul Qadar juga ditulis takdir tahunan dari setiap makhluk pas malam itu sampai tahun kaina. Nah, itu aja yang nang kawa ulun sampaikan pada buhan pin seberataan. Mohon maaf bila ada tutur kata nang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.